Nah, kadang-kadang akibat karena ingin gurunya dikatakan berhasil, murid jadi korban. Itu terjadi di sekolah negeri. Supaya guru ini dianggap berhasil, supaya kepala sekolah sanawiyah berhasil, dijadikan ujian akhirnya lulus semua. Supaya kepala sekolahnya dapat nama. Tapi yang menjadi korban murid. Karena apa? Nilai yang asalnya 4 dijadikan 6, nilai yang 6 dijadikan 7. Ini terjadi. Bukan saya omong kosong, bukan hoak. Ini terjadi. Hanya untuk kepentingan kepala sekolahnya. Anak dijadikan korban. Supaya gurunya dianggap berhasil, sudahlah dikasih angka 78, 78, 78. Walaupun sebenarnya nilainya 3. Anaknya nggak paham, tapi supaya gurunya dianggap berhasil, maka nilai muridnya dibagusin. Supaya gurunya yang dapat nama, tapi murid menjadi korban. Maka di sini semacam itu tidak ada. Nilai 3 ya 3, nilai 4 ya 4. Wa'ti kullati haqqin haqqahu. Jangan dolim. Dapat nilai 7 ditulis 6, dolim. Juga sebaliknya, angka 5 ditulis 6 itu dolim. Bukan berarti menolong, dolim. Karena tidak memberikan hak yang sebenarnya. Maka di sini tetap kita berpegang wa'ti kullati haqqin haqqahu. Nilai berapapun saja. Nah, sekarang lalu kita menilai dari hasil ujian itu. Kalau di atas 50%, dari 50% lebih anak di kelas tidak paham, itu sudah dipastikan yang salah gurunya. Kalau di kelas misalnya anak 40 di kelas, 10 yang tidak paham atau 5 yang tidak paham, insya Allah kesalahan ada di murid, tidak di guru. Tapi kalau santri murid 40 di kelas, 25 tidak paham, itu berarti kesalahan ada di guru. Koreksi, itu gunanya ujian. Bukan hanya sekedar ujian menentukan nilai bagi raport selesai. Bukan itu. Evaluasinya itu yang lebih penting. Di mana letaknya gurunya sadar, ini mungkin kesalahan saya nih. Masa murid saya sekian ya, nilainya jelek. Nah, dirubah caranya, penjelasannya, atau banyak interaksi supaya murid aktif ketika mengajar. Jangan hanya datang satu arah dari guru, murid pasif. Itu yang mengakibatkan mereka kurang semangat. Mengajar itu harus interaksi sehingga kedua-duanya aktif, gurunya aktif, muridnya aktif. Nah, itu gunanya pertengahan tahun untuk mengevaluasi untuk perbaikan nanti kuartal kedua. Alhamdulillah semuanya sudah kembali ke pondok, santri-santri. Dengan kembalinya ke pondok semua ini tetap dijaga, ya, tetap dijaga tentang protokol kesehatan ini. Kalau nanti setelah 15 hari, kemudian yang terakhir tanggal berapa yang udah? 31. Yang terakhir masuk apa? 31 Desember. 31 Desember. Januari kemarin. Apa? Tanggal 31 Januari. Ya. Jadi nanti kira-kira kalau sudah ya katakanlah 10 hari, ya mungkin batasnya 14 hari. Kalau sudah 10 hari nanti mudah-mudahan tidak ada gejala macam-macam. Lalu kita biasakan saja sholat berjamaah. Kalau sholat sudah biasa. Kalau sholat sudah biasa, ya. Karena sudah dirapid antigen semua. Kalau sholat biasa. Ya jalankanlah seperti biasa, tapi tetap pakai masker, tetap cuci tangannya, biasakan. Itu semuanya supaya dijaga. Nah, jadi tetap
seperti jualan ini bagaimana supaya tidak langsung dengan penjual. Itu saya lihat sudah dikasih pagar ya. Nah, Sudah itu dipegangin handphone, apa? sudah pakai WhatsApp order. Ya, nah itu supaya ya kita ikhtiar. Ikhtiar itu tetap wajib. Wah, Pak Sukron tidak tawakal, salah. Salah itu orang yang salah kalau mengikuti protokol kesehatan itu namanya tidak tawakal. Wala apa? Subhanallah. Wala tulqi anfusakum ila tahlukah. Wala tulku bi aidikum. Wala tulku bi aidikum. Wala tulqi bi aidikum ila tahlukah. Ya itu karena banyaknya hafalan. Mau keluar itu macet gitu. Kalau sudah tenang itu Cair. cair. Alhamdulillah. Hafalan-hafalan cair semua. Alhamdulillah. Jadi jangan kau melemparkan dengan tanganmu kepada kecelakaan kerusakan. Lah kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan itu berarti kita melemparkan diri kita dengan tangan kita sendiri kepada kehancuran. Nah, ini kita tetap mentaati, ya. Tapi setelah itu kita tawakal kepada Allah. Ya, itu alhamdulillah saya laksanakan. Saya ngajar di mana-mana. Ya, karena saya melihat orang itu tidak bisa dibendung. Kayak di Cikarang itu, orang satu masjid sekian itu penuh ngaji, walaupun pengajian rutin tapi penuh satu masjid. Sudah menjadi peradabannya mereka. Selesai itu jabatan tangan dengan kiai. Maka saya pakai masker. Di saku saya bawa cairan. Setelah selesai saya ngajar, saya semprot tangan saya dengan cairan, saya gosok semuanya, saya jabatan tangan. Habis jabatan tangan, saya semprot lagi tangan saya dengan cairan lagi. Biasanya saya suruh sembahyang duha. Selesai. Itu sudah mengikuti. Bukan saya tidak tawakal, bukan saya ketakutan, tidak. Kita ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Kalau saya sebelum jabatan sudah penuh dengan cairan, kemudian setelahnya saya sudah penuh dengan cairan, apalagi yang mau diminta? Sudah selesai itu. Protokol sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah nanti para guru-guru supaya seluruhnya mengevaluasi kepada para guru untuk selalu menjalankan protokol kesehatan khususnya sudah Gurunya. termasuk wali kelas, wali asuh, guru-guru asrama untuk mengarahkan santri agar menjaga kebersihan dan ketertiban. Jangan ada lagi santri yang menjemur pakaian di jendela-jendela kamar, mengotori. Saya keliling, subhanallah. Sudah tidak ada meja kelas itu yang bersih. Sudah tertulis semua. Subhanallah, alangkah biadabnya santri kita ini. Sampai kemarin saya marah. Kamu tahu ini belum apa pintu. Kalau menulis masa di pintu, masa di meja, di kertas menulis itu. Malu seandainya ada tamu. Keliling pondok itu malu saya. Pintunya nggak karu-karuan. Saya biasanya lewat di sana, jadi nggak begitu melihat. Ketika saya sakit, saya untuk memperdekat jarak dengan bangunan, saya lewat sini. Ya Allah, kata saya. Kursi sekolah itu tidak boleh ada di luar kelas. Ini kursi sekolah di mana-mana ada. Padahal kursi plastik itu banyak. Nanti murid mungkin kalau saya sempat, saya panggilkan tukang nyerut kayu supaya ini yang sudah kotor diserut tipis, kalau sudah hilang dipelitur yang baik. Sampai teralis itu dilepas. Padahal melepas teralis itu ada 8 mur. Tidak bisa lepas kecuali dengan obeng itu bisa lepas gara-gara ingin menjemur celana di jendela.
Ada tralis menghalang-halangi tralisnya yang dirusak. Ini otaknya kemana santri ini? Ini kan otak tidak otak kotor gitu. Kalau dibiarkan otaknya kotor kan kita yang salah itu. Nulis di meja, nulis di pintu, di jendela. Subhanallah. Saya perbaiki kemarin semua jendela. Lebih daripada 10 juta itu. Memperbaikinya itu. Nah nanti ustadz kalau keliling sekali lewat belakang, kalau ada jemuran langsung diambil celana yang langsung bakar. Gak usah lagi dikembalikan siapa yang punya. Cukup peringatan saya ini. Nanti hari Jumat saya peringatkan lagi. Kalau ada jemuran di jendela tidak usah dikembalikan, langsung dibakar di bawah jendela itu. Biar tahu. Kalau perlu ustadz bawa korek. Begitu ada jemuran langsung bakar. Sudah bosan saya memperingati itu. Dibikin jemuran dari besi, dijadikan gantungan ke olahraga. Otaknya pada olahraga di bawah itu lapangan luas, rusak semua. Nah, saya ini berusaha pondok itu sudah baik-baik, rapi gitu. Sampai saya berpikir bagaimana caranya supaya nanti kalau perpindahan tidak usah gotong-gotong lemari. Perpindahan cuma orang saja. Ya karena lemarinya sudah ditulis nama Muhammad Faiz, lahir tahun 1900. Ditulis kayak lemarinya sendiri aja. Jadi kalau perpindahan itu digotong lagi ini. Saya berusaha untuk tahun yang akan datang perpindahan hanya ngambil baju pindah kamar. Bagaimana caranya lemarinya ini? Sedang saya berpikir dan sudah saya panggil Munaki ngasih contoh. Untuk nanti lemari tidak usah dipindah-pindah. Dan cukup bersih nanti lemarinya. Tidak usah bermacam-macam, satu macam semuanya. Saya rencanakan untuk pertama kali nanti gedung yang baru itu. Gedung yang baru untuk asrama semuanya. Mengapa tidak ada kelas di situ? Saya khawatir kasihan ustadznya ngajar di tingkat 3 di gedung baru, tingkat 4 di gedung baru. Jam pertama. Jam pertama. Jam kedua pindahnya jam kedua ke Putri. Jalan lantai 3 lagi. Begitu naik ke atas, selesai pelajaran. Habis di jalan. Habis di jalan. Mau saya pikir apa pakai mobil golf, tambah rusak kata saya. Saya terpikir apa mobil golf yang satu saya untukkan di sana, parkir di sana. Dia nanti baru pindah naik ke wah, tambah gak karu-karuan kata saya. Lalu akhirnya sudahlah saya putuskan gedung baru tidak ada kelas. Semuanya asrama. Asrama kelas pindahkan ke sini. Dan saya cadangkan itu nanti lemari sudah seragam. Tidak berbeda-beda. Satu lemari, lihat di depan rumah saya itu. Tapi belum saya setujui. Nanti saya masih berunding dengan majelis guru, kata saya. Harganya cocok apa tidak, kata saya. Nah, jadi nanti supaya, ya kayak kursi ini, rapat ini kan jadi bagus. Daripada pakai bangku sekolah. Nah, itu saya niatnya untuk bagus. Nah, asrama guru, wah, semua asrama guru saya perbaiki semua nanti itu, termasuk yang lama. Sekarang itu dari Jepara sedang saya undang datang ke sini untuk membeli kursi tamu sebanyak 23 set. Bayangkan aja berapa ratus juta itu nanti. Lalu meja makan guru yang asrama, yang kayak di bawah itu. Sudah ada yang lihat di bawah itu? Hah? Iya, Jepara. Belum tahu? Jepara ada. Ya loh, depan matanya nggak ingin tahu. Kau yang paling tidak ingin tahu kayak apa asrama guru itu. Sudah nggak ikut bayar, tahu saja nggak mau. Males Coba lihat di sini. Oh kan, saya nyambung karya.
Saya cuma ingin menyenangkan supaya yang disenangkan itu tahu diri. Ya Ustaz Faisal ya. Ya Allah Pak Kiai, saya dibikin kamar, tempat tidurnya bagus, kamar terima tamu, kursinya bagus, jati, apalagi kursi makannya itu mewah itu. Ya Pak Okar ya. Kitchennya lagi. Bukan tarafnya guru itu sebenarnya, salah pilih saya itu. Tapi kadang terlanjur. Yang milih ibunya. Saya duduk-duduk, itu yang saya pilih, ya sudahlah. Begitu saya lihat diantar, wah ini bukan kursi makannya guru biasa ini. Guru luar biasa yang makan begini. Nah, maksud saya supaya pikirannya, ya Allah, Pak Sukron, saya disiapkan kamar tidur, kamar tamu, kursi tamu, kursi makan, ada dapur di belakang, ya Allah. Kalau saya malas mengajar di sini, saya seorang guru pengkhianat. Maaf, kasar kan Ustaz Faisal ya? Tapi betul nggak kira-kira ya? Nggak salah. Apa? Ya nggak salah. Yang nggak salah itu betul namanya. Mau dikatakan betul, menjawab tidak salah ya tidak salah itu betul. Nah, mestinya supaya begitu saya enakkan itu, supaya nanti yang dienakkan itu tahu diri. Coba lihat di luar nanti. Mungkin tidak ada lah kiai atau yang memikirkan tidurnya guru, makannya guru. Mungkin jarang lah. Saya pikirkan itu semua supaya nanti tenang, ngajarnya bagus. Nah, nanti mungkin akan diadakan tata tertib bagi guru dalam asrama itu. Nanti dibikin kamarnya enak, tempat tidurnya, lihat aja tempat tidurnya. Ustadzah, kalau ingin tahu, maka ustadzah yang sudah S1 itu, tolonglah cari jodoh yang guru di sini yang S1 juga gitu ya. Lanjutkan. Ya, iya. Dan nanti bagaimana sebabnya? Saya jujur, istrinya ngajar, ya kan? Suaminya ngajar. Nah, guru yang semacam itu tidak usah masak. Tinggal dapur saya perintahkan tolong kamar guru nomor sekian itu diantar tempat makannya. Kecuali nanti kalau kurang enak ya masak sendirilah. Lauknya. Nah, itu saya anjurkan supaya alumni sini S1, lalu alumni sini yang laki-laki S1 juga. Ya, betul kan? Sama-sama alumni, suaminya alumni, istrinya alumni. Jadi di sini merangkap sekalian pos jodoh. Biro. Bukan hanya tempat mencari ilmu, justru menjadi tempat mencari jodoh. Coba. Kurang apa? Kurang apa saya ini? Sampai jodoh saya ikutkan. Ya, kurang apa? Ustaz Siduk, Kurang satu. mau kawin lagi? Iya, saya enakan. Ini saya panggil sekarang. Mungkin sudah datang dari Jawa Barat. Najib itu akan pesan kursi makan yang seperti itu, yang mewah itu, sebanyak 23 set, termasuk dengan Bogor. Dengan di Bogor, kalau di Bogor tidak sama, wah Pak Sukron tidak adil. Kalau di Jakarta kursinya begini, kursi makan, kursi tamu, tempat tidurnya. Lalu kalau yang di William Pak dipikirin, nggak adil. Nah, daripada saya dituntut tidak adil, sudahlah saya korban. Entah nanti berapa, tapi sudah jelas ratusan juta ini. Sebenarnya 23 meja makan dengan kursinya 4, lalu kursi tamu 4 kursi, semuanya dari jati. Nah, nanti supaya semuanya lengkap, saya gembirakan, saya enakkan
supaya yang dienakkan itu harapan saya Tahu diri. apa? Tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Jadi banyak yang nggak tahu dirinya. Subhanallah. Kalau nggak tahu diri itu kan orang gila itu. Sampai dirinya nggak tahu itu kan gila namanya. Bukan saya yang bikin bahasa itu. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman yang bikin, saya cuma yang dienakkan tuh supaya tahu. Dia lanjutkan tahu diri. Jadi berarti ada yang tidak tahu. Ya kan nikmat kan. Tamatan dari sini kayak Musafah itu. Istrinya alumni sini deh. Tidak kesulitan, alhamdulillah. Sekali tempat mencari ilmu, merangkap Jodoh. pos jodoh. Menantu nanti alumni lagi. Apa? Menantunya alumni lagi. Menantunya alumni lagi. Semua yang Nah, ya. Oleh sebab itu, bagi guru-guru yang mau berkhidmat atau guru-guru yang sudah mau tetap mengajar di sini, tolong ilmiahnya ditingkatkan. Jadi kalau guru yang mengajar Fathul Qorib minimal ngaji bajuri. Jadi ada peningkatan ilmiahnya itu. Jangan ilmunya mabdiun ala sukun. Sudah 10 tahun cuman kitab apa? Fathul Qorib saja yang dia baca. Tidak pernah baca kitab yang lain. Padahal saya siapkan itu. Di depan rumah saya itu banyak kitab itu. Supaya meningkat ilmiahnya. Jangan ilmunya cuma itu aja. Saya contohkan, kalau pedagang ada kaki lima, ada toko, ada grosir. Ustadz juga begitu, kiai juga begitu. Ada kiai kaki lima, yang modalnya mulai jadi kiai, kitabnya yang dibolak-balik cuman Jurumiyah, Fathul Qorib, selesai. Tidak pernah baca kitab lain, sudah puluhan tahun jadi ustadz. Itu namanya ustadz kaki lima itu. Meningkat jadi toko, meningkat jadi grosir. Saya termasuk, alhamdulillah, walaupun tidak berpendidikan ke luar negeri, tidak berpendidikan tinggi, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya dikasih oleh Allah keinginan membaca. Itu yang paling saya nikmati. Alangkah celakanya kalau orang kayak saya ini tidak mau membaca. Dengan keinginan membaca itu dibaca. Semakin membaca, semakin bodoh. Ada kitab baru, saya baca, sadar, saya bodoh. Ini saya belum tahu. Dengan adanya kitab baru ini saya jadi tahu. Baca lagi tafsir, semakin bodoh. Semakin membaca, semakin bodoh. Karena semakin tahu apa yang tidak saya tahu. Itu yang menjadikan sebab itu. Jadi alhamdulillah karena saya mau membaca. Berhadapan dengan siapapun saya sudah bisa mengira-ngira saya. Tamat Al-Azhar. Jurusan apa? Jurusan tafsir. Saya kira tidak akan lebih dan dibaca itu tafsir Munir Wahab Suhaili. Itu kalau terbaca semua 8 jilid itu. Kalau tidak, sekarang dapat gelar apa? Profesor, doktor, ilmu apa? Ilmu syariah. Oh, saya tahu tidak akan lebih ilmunya daripada Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab Maliki. Selesai. Dan saya baca kitab-kitabnya. Dan saya baca perbedaan-perbedaannya. Khususnya seperti ibadah haji. Ibadah haji matang saya itu. Imam Maliknya, Imam Syafi'inya, Imam Abu Hanifahnya. Sehingga dalam menyelesaikan masalah-masalah haji pasti terselesaikan. Kalau sudah kembali pada Madzhabul Arba'ah, tidak ada masalah haji yang tidak terselesaikan. Saya kasih contoh misalnya kepada saudara.
Bagaimana orang yang sedang haid? Tawaf ifadahnya belum selesai. Waktu pulang sudah sampai waktunya. Tidak mungkin tinggal sendirian di tanah suci seorang perempuan. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau membaca Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba termasuk Imam Abu Hanifah, ada jalan keluar. Apalagi cuma pindah madhab kok. Dalam keadaan darurat apa saja halal. Nah, kembali kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata bahwa tawaf itu tidak wajib suci. Yang wajib sucinya itu karena al-mukthu fil masjid. Yang wajib suci itu karena diamnya di masjid. Orang haid tidak boleh diam di masjid. Nah, lalu kebetulan kata Imam Abu Hanifah, kebetulan Ka'bah itu berada dalam masjid. Seandainya Ka'bah itu di luar masjid, apa bedanya dengan sa'i? Apa bedanya dengan wukuf? Rukun yang lain tidak wajib suci. Sama-sama rukun. Sa'i rukun, rukun haji, tawaf rukun haji, wukuf rukun haji. Mengapa rukun yang lain tidak wajib suci? Mengapa? Ketika tawaf wajib suci. Wajib sucinya tawaf itu karena haramnya al-mukthu fil masjid lil haid. Orang haid, orang nifas haram diam di masjid. Itulah. Nah, kebetulan Ka'bah itu ada di dalam masjid. Seandainya Ka'bah itu di luar masjid, tidak wajib suci. Nah, gitulah. Uraiannya itu masuk di otak itu. Akli ya, masuk di otak itu. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i mutlak wajib suci. Sehingga rukun tawaf itu mulai kapan? Mulai setelah malam 12, malam 10 Dzulhijjah sampai kiamat. Jadi kalau Ustaz Zaki kaya, mudah-mudahan amin gitu. Amin. Amin. Didoain melotot. Kaget. Bapak Ustaz Zaki kaya. Amin. Dia pergi haji. Begitu sudah tanggal 13, tanggal 10 dia haid istrinya. Nunggu haidnya biasanya setengah bulan lagi atau 1 minggu katakan. Karena dia banyak duitnya, sudah ayo pulang dulu dah. Kita kan sudah tahallul awal. Segala-galanya halal tinggal satu. Tidak boleh tidur dengan istrinya. Nah, kita pulang aja nanti. Pulanglah dia ke Indonesia. Nanti balik lagi dia ke Mekah untuk menaikkan tawaf ibadah. Selesai. Kalau kaya, pulang aja. Ya kalau nggak kaya, nggak sah hajinya. Sebab tawaf ifadahnya belum. Nah, misalnya. Jadi kalau sudah baca, biar profesor doktor, ayo bicara haji dengan saya di sini. Yang gelarmu profesor doktor dalam hukum syariah, ayo bicara dengan saya soal haji. Mulai rukun haji, wajib haji, ayo bicara dengan saya. Mau mazhab yang mana? Karena saya membaca. Satu ketika ada seminar di Departemen Agama sebanyak Menteri Agama Tirmidzi. Judulnya menjelang ibadah haji tahun abad 20. Ijtihad, garis miring, pindah madhab. Saya pikir ini nggak benar ini, kata menteri di atas saya. Kebetulan saya diundang. Diundang waktu itu saya di Jogja, saya terbang ke Jakarta hanya untuk hadir seminar. Dari seminar saya tidak pulang ke rumah, langsung balik saya ke Semarang. Karena malam itu saya punya janji ngaji di Semarang. Begitu dimulai seminar, Pak Quraish Shihab sebagai narasumber. Dia cerita panjang lebar luas. Nah, ya dia ahli tafsir, tapi jelas dia tidak ahli fikih. Nah, setelah mau selesai, saya kan sudah tahu iramanya. Kalau ini mau selesai, narasumber itu sebelum selesai saya angkat tangan duluan. Belum dia wassalamualaikum, saya sudah angkat tangan. Karena apa? Saya mengerti seminar itu penipuan.
bisa penipuan, bisa benar. Kapan seminar itu penipuan? Saya mempunyai satu ide. Untuk mendapat legitimasi, formalitas, saya adakan seminar. Nanti narasumbernya orang saya. Yang disuruh ngacung nanti orang saya semua. Jadi selesai narasumber, ngacung semua. Yang kira-kira setuju. Giliran nanti yang tidak setuju, bukan dari golongan dia berkata, mohon maaf berhubung waktu sudah habis. Maka kami serahkan kepada sidang perumus. Dibikin ini keputusan hasil seminar, padahal penipuan. Itu ada seminar begitu tuh ada. Saya angkat tangan itu. Ya rupanya Quraisy Shihab tidak ada jalan untuk menunjuk orang lain. Harus menunjuk saya, yang lain tidak ada ngacung kok saya ngacung. Nah, akhirnya setelah dia wassalamualaikum, persilakan pada Pak Kiai Syukron Makmun. Saya uraskan habis, saya pidato, seminar tutup. Tutup. Nggak ada masalah. Dari masalah pertama yang dipersoalkan menyentuh perempuan ketika tawaf ifadah. Menurut mazhab Syafi'i, menyentuh perempuan batal wudunya. Saya katakan, Anda jangan membaca mazhab Syafi'i itu dari mazhab Syafi'i yang mengerjakan sehari-hari. Itu karena hati-hatinya. Saya bilang, coba baca kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj. Imam Nawawi, walaupun itu ra'yu dhaif, Imam Nawawi berkata, dalam tawaf ifadah, khusus tawaf ifadah, batolal lamis dunal malmus. Yang batal itu yang menyentuh. Yang disentuh nggak batal. Dan saya yakin, semua yang terjadi di tawaf itu tidak ada yang menyentuh. Mesti semuanya tersentuh. Kalau menyentuh kan dosa tuh. Melihat cewek cakep, dipegang pipinya. Misalnya. Itu namanya lamis. Amdan, qasdan. Kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Idah, di dalam khusus hukum dalam tawaf ifadah lizahmah, batolal lamis dunal malmus. Yang batal yang menyentuh, yang disentuh tidak. Mazhab Syafi'i tidak usah ijtihad dan tidak usah keluar. Masalah kedua, masalah Mina. Mina itu sebenarnya Musdalifah, tapi karena dibolongin, dibikin jalan, disambung, perluasan, itu lalu dimasukkan Mina. Padahal itu Musdalifah. Bagaimana hukumnya Pak Kiai kata saya? Kita ini tidak mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Saya katakan menurut ulama Mekah, yang diperluas itu mengikuti yang diperluas. Contohnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu sedikit, diperluas oleh Sayyidina Abu Bakar. Oleh Turki diperluas lagi. Nah sekarang ini masjid yang ada itu bukan masjid zaman Rasulullah itu. Itu kota Yathrib, satu kota 8 hektar jadi masjid semua. Masjid. Jadi perluasan mengikuti yang diperluas. Jadi kalau masjid itu diperluas, ya sudah masuk masjid itu. Karena ini Mina diperluas, ya masuk Mina. Kalau mengikuti pendapat para ulama-ulama yang ada di Mekah ini. Kalau saudara tidak mau, kata saya, mengikuti ulama Mekah ini, bertahan, harus mabit di Mina, tolong baca kitabnya Imam Syafi'i yang paling kecil, Matan Takrib. Baca ke Musafak Matan Takrib. Al-Mabit fi Mina sunnatun. Mazhab Syafi'i, Imam Abu Sujad. Tapi dalam Fathul Qoribnya wajibun. Lah kita kembali kepada Imam Abu Sujad, mazhab Syafi'i. Al-Mabit fi Mina sunnatun, baca Matan Takrib itu. Kaget dia. Lalu yang ketiga, masalah jumroh. Menurut mazhab Syafi'i, kata Habib Quras ini,
bahwa melempar jumrah itu ba'da zawal sampai maghrib, alangkah sempitnya waktunya. Sedangkan jemaah haji sebanyak 3 juta tidak mungkin untuk melaksanakan ba'da zawal. Nah, terpaksa kita ini ijtihad atau pindah madhab. Saya bilang, mengapa harus pindah madhab? Baca I'anatul Talibin jilid 2, Imam Rafi'i, bukan Imam Nawawi. Imam Rafi'i berkata, ayyamut tasyrib, kata-kata ayyam itu hari. Yang dikatakan hari, min tulu'il fajr ila ghurubis syams, itu hari. Jadi mau melempar ba'da subuh, ba'da tulu'il fajr sampai ghurub, sah menurut Imam Rafi'i, ya I'anatul Talibin kata saya. Jadi melempar jumrah itu 24 jam. Kalau Anda mau melempar ba'da subuh, itu mengikuti Imam Rafi'i. Kalau Anda mau melempar ba'dal zawal ilal layal, menurut madhab Imam Nawawi. Nah sekarang sudah 24 jam madhab Syafi'i. Untuk apa lagi kita berijtihad? Untuk apa kita pindah madhab? Tetap madhab Syafi'i. Tidak perlu berijtihad dan tidak perlu berubah, kata saya. Selesai itu, dan itu 3 yang dibahas, ya ditutup. Selesai seminar itu. Tidak bertele-tele. Seandainya saya tidak hadir, wah sudah rusak itu ibadah haji itu. Satunya ijtihad, satunya pindah madhab. Nggak usah pindah madhab, nggak usah ijtihad. Ini Imam Syafi'i kata saya. Tinggal saudara sekarang melempar ba'da subuh, ingat Imam Rafi'i, madhab Syafi'i. Sudah melempar ba'da zawal, afdol menurut Imam Nawawi. Jadi melempar jumrah itu 24 jam. Persilakan kata saya. Selesai. Dan setelah itu ada pertanyaan yang lucu-lucu. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita usul sama Saudi supaya Ka'bah itu diangkat, kasih mesin di bawahnya, jadi Ka'bah yang berputar, kita tinggal berdiri menghitung ajaran sholat satu. Ada lagi yang usul, sudah kalau Ka'bahnya tidak perlu diangkat, tetap Ka'bahnya, tapi tempat tahu matofnya itu jadi kasih akselerator. Lalu di samping saya ini ada bekas ketua umum Golkar, Pak siapa namanya ya, yang kupingnya satu hilang itu. Di cuil saya, Pak Surat pakai apa? Nggak usah pakai yang jawab ya. Tolong saya aja yang jawab loh. Berani sama jawab? Ya saya jawab. Ya sudah Pak, jawab. Apa kata dia? Saudara itu mau diatur oleh Allah atau mengatur Allah? Saya bilang, hebat ini logikanya si jenderal ini, jenderal Golkar ini. Saudara ini mau ngatur Allah atau mau diatur oleh Allah? Orang yang taat kepada Allah itu siap diatur oleh Allah, tidak mengatur Allah. Saya ini gila, kata dia, tapi tidak segila saudara. Allah mau diatur. Saudara taat saja kepada Allah. Ini ada Ka'bah, suruh berputar-putar aja kamu jalan, taati Allah. Masa Allah mau diatur, mau merubah perintahnya supaya pakai ekskavator? Ka'bah suruh angkat, kasih mesin di bawahnya supaya Ka'bahnya yang ini kan gila. Saya pikir lebih mantap dia jawabannya. Seandainya saya mungkin saya pakai dalil, ya kan, bahwa tawaf ini perintah Allah begini. Nah, tapi dia tuh logikanya berjalan itu. Siapa namanya ketua umum Golkar, pernah jadi ketua umum Golkar itu. Tapi akhirnya dia insya Allah termasuk orang yang baik. Sembahyang tarawihnya itu di Istiqlal itu selalu istiqomah itu. Nah, itu yang terjadi seminar itu. Jadi kalau sekarang ada profesor doktor dalam soal hadis, tidak akan keluar dari kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Akan keluar di situ? Akan keluar di situ lagi? Tidak mungkin. Ada profesor doktor ilmu tafsir, ya paling tafsir Munir,
Wahbah Swahili yang 8 jilid itu yang lengkap. Sekarang mau profesor doktor ilmu syariah, ya paling termasuk fikihnya Wahbah Swahili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh 8 jilid itu. Memuat semua madhab. Itu dalam agama, maka guru-guru jangan ilmunya mabniun ala sukun. Ya, supaya ilmunya itu mutawayyir minal qalil ilal katsir. Itu namanya bertambah. Jadi jangan hanya sekedar menjadi guru di sini, tetapi hendaknya juga ilmunya diperkuat, diperdalam. Itu harapan saya. Baca. Persilakan nanti. Depan rumah saya ini saya jadikan perpustakaannya nanti. Kalau perlu untuk guru-guru saya siapkan kopi. Bagi yang mau baca kitab di situ, saya siapkan munjidnya. Kitab munjid dengan al-munawwirnya. Udah ke situ ngopi doang bagi. Kagak ngaji. Bawa gorengan lagi, aduh. Kalau libur, selama libur itu saya kasih kopi, kasih makanan di situ. Yang mau ngeteh, mau ngopi, guru-guru itu yang ngatur tuh Ustaz Malik itu. Selama liburan 4 bulan kemarin itu tidak pernah kosong itu dari kopi susu. Semua yang mau ngopi sampai santri diperbolehkan gitu waktu itu karena sedikit. Kalau banyak yang nggak bisa. Nah, kalau perlu perpustakaan disiapkan dengan kopinya, kasih kopi susu, kasih makanan kecil, tapi dengan syarat baca kitab. Jadi berkembang ilmunya, jangan ngajari Darul Rahman sudah 10 tahun ilmunya cuman ilmu jurumiyah, nggak hilang-hilang, cuman itu aja. Mestinya tidak. Saya memang pesan sama siapa? Mahfud, tolong Fud, saya dulu pernah punya kitab Alfiyah I'rab. Jadi Alfiyah qala Muhammadun Ibnu Malik itu di I'rab. Syairnya itu di I'rab semuanya. Sampai selesai 1000 itu. Ada di tempat saya. Nanti saya letakkan di situ. Yang ngajar-ngajar Alfiyah itu nyolong ilmu boleh, nyolong kitab haram. Jangan disamakan antara nyolong kitab dengan nyolong ilmu itu. Nyolong ilmu boleh, halal. Tapi kitab saya kan banyak yang hilang itu, tak kemana Allah alam bisawab. Saya pernah punya kitab itu karangan Profesor Dr. Winsing Belanda, Mufakhrasul Hadis. Ada 8 jilid itu. Jadi kalau Ustaz tahu satu kata hadis, bisa dicari di sini. Oh, ini kata hadis ini ada di Bukhari, bab ini ada di Muslim, bab ini. Itu karangan Belanda itu. Profesor Dr. Winsing. Entah kemana sekarang, saya itu sudah nggak tahu lagi kitab itu. Siapa padahal itu? Gede. 8 jilid lebih. Dan besar kitabnya, tidak bisa sejajar dengan kitab yang lain. Inilah barangkali yang saya sampaikan pada guru-guru, tolong supaya diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya katakan itu nanti langsung dilaksanakan. Nanti kalau perlu tiap bulan rapat lalu evaluasi apa yang saudara hadapi kesulitannya dan apa usul-usul untuk perbaikan, itu baru kita akan kemajuan. Dengan adanya pertemuan bulanan ini untuk meningkatkan kemajuan. Sekarang bertemu, saya masih nanti bulan depan pertemuan lagi, kita evaluasi apa yang dihadapi guru-guru daripada kesulitannya, apa kesulitan bukunya, apa kesulitan ini kita bentangkan, kita selesaikan. Ini mestinya. Inilah barangkali yang saya sampaikan pada bapak-bapak guru supaya dalam pandemi Corona ini tapi tidak mengurangi daripada aktivitas kita dan tidak mengurangi kegiatan kita semua. Ini yang menjadi harapan saya, sehingga adanya Corona itu tidak usah terlalu dipikirkan, dibingungkan dan tidak ulah panik.
Kita nggak usah panik, yang penting jalankan protokol kesehatan, kemudian kita tawakal kepada Allah dan selalu berdoa. Berdoa, mudah-mudahan pondok ini diselamatkan oleh Allah Amin. dari corona ini. Saya selalu berdoa, baik berdoa tawassul dengan Fatihahnya, tawassul dengan Asmaul Husnanya. Saya baca Asmaul Husna, Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna antaj'al hadal ma'had bari'an saliman min virus corona. Amin. Itu selalu saya tidak lupa berdoa itu. Ya, tapi Allah lah yang maha bijaksana. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita sebagai hambanya tentu menerima segala takdir Allah itu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.